Orang yang bersio macan dengan ciri-ciri khasnya itu orangnya tegas, lugas, dan terpercaya ya. Orangnya penuh dengan kewibawaan dan selalu menunjukkan kewibawaan dalam melakukan sesuatu. Rencana tujuannya itu pasti selalu dikedepankan ya, selalu menomorsatukan apapun yang dihasilkan, apapun yang dijalankan itu semua dipikirkan secara matang-matang sehingga penuh dengan kedewasaan dan kemandirian ya. Apapun segala rencana tujuan tuh baik dari segi hoki, rezeki dan dewa penolong itu biasanya sudah disusun, sudah tertata rapi ya untuk memajukan kehidupannya sendiri. Nah, lantas dengan asmara dan pencintaannya itu biasanya selalu berjiwa pemimpin dengan pasangannya selalu melakukan yang terbaik supaya kehidupannya itu selalu hidup bahagia dan tidak terpecah belah dalam melakukan hubungan yang lebih serius ataupun menciptakan suatu kata keharmonisan dalam keluarga. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya teman-teman. Karena setiap kali saya mengupload video, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang selalu setia ya, yang sudah jadi penonton sahabat yang baik ya, yang selalu memberikan dukungan ya, apalagi juga tidak menjeda iklan ya. Anda selalu memberikan suatu dukungan kepada saya. Terima kasih ya teman-teman subscriber, teman-teman sahabat yang selalu menanti-nantikan, yang selalu mengikuti video channel YouTube saya setiap harinya. Oke teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio macan ya. Urutan yang ketiga ya. Urutan orang yang sio ketiga itu bagaimana dari segi hoki rezekinya dan bagaimana asmara percintaannya. Kita akan mengambil dulu kata ciamsinya ini, kita akan cium. Kita akan melihat di bulan Mei ini apakah yang bakal dominan yang bakal terjadi dulu ya. Kita akan lihat dulu semuanya itu secara satu persatu. Nah, di sini saya udah ambil ya jamsinya. Kita akan aduk-aduk dulu sumpitnya. Kita akan lihat dulu. Kita kita akan lihat dulu untuk orang comatan dominan yang bakal terjadi itu apa ya di bulan Mei ya. Kita akan lihat. Kita akan menarik. Ups, kita jatuh dua sumpit ya. Oke, kita akan aduk dulu. Kita akan lihat dulu. Dominan apa yang bakal terjadi ya di bulan Mei. Oke. Di sini kata ciamsinya adalah nomor 62. Kita akan lihat dominan apa yang bakal terjadi di bulan Mei ya. Tidak harmonis di sini ya. Nah, jadi di sini dalam segi apapun itu yang bakal terjadi di bulan Mei ini untuk orang macan itu semuanya tidak harmonis ataupun tidak balance ya semuanya ya. Nih, di sini kita akan menarik dulu 5 kartunya. Kita akan lihat segi hoki rezekinya itu bagaimana. Nah, di sini untuk dari segi hoki rezeki ada, ya dari segi rencana tujuan semua tidak ada ya. Tapi di sini ada sesuatu orang yang dalam segi hoki rezeki dia penolong dalam setiap perencanaan, dalam setiap pelaksanaan itu ada satu orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda. Ini adalah orang yang bermaksud ingin memberikan Anda tuh cobaan. Orang yang berkulit kuning langsat, seorang wanita, rambutnya panjang juga bisa lurus ya, juga bisa bergelombang rambutnya. Nah, di sini orangnya juga cukup lumayan berisi ataupun memang badannya ideal. Nah, ini orangnya lumayan cukup tinggi. Nah, ini adalah orang yang tidak bagus sekali dan hadir dalam waktu 1 bulan di bulan 5 ya, di bulan Mei. Ini adalah suatu kata hal yang tidak baik sekali yang bisa Anda jalankan. Hoki rezekinya itu semua dihalang-halangi, ya. Di sini disengaja menutupi aura rezeki di sini. Di sini ada suatu kata di bulan Mei ini ada suatu kata halangan yang bisa memberikan suatu kata ujian dan cobaan dari orang tersebut ini ya. Di sini ada suatu kata rezeki, tapi semuanya itu susah untuk dijalankan, susah untuk didapatkan apapun yang Anda harapkan. Coba kita di sini kita lihat dulu
eh, dari segi hoki rezeki dan dewa penolong itu bagaimana, kita akan lihat. Oke. Di sini nomor 11 ya. Nah, hoki rezeki dewa penolong adalah kata harmonis, kabar baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman di sini untuk dari segi hoki rezeki ya. Di sini kan ada suatu kata orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi, kasih ujian dan cobaan, banyak halangannya, banyak hambatannya ya. Tapi di satu sisi dari segi hoki rezeki dewa penolong itu mengatakan bahwa harus bisa harmonis, barulah bisa mendatangkan suatu kata kabar baik ya. Ini kita akan lihat dulu dua sisi kehidupan kiri dan sisi kehidupan kanan ya. Kita akan menarik dulu 3 kartunya. Di sini dari sisi kehidupan kiri ini mengatakan bahwa ada satu orang yang bermaksud ingin menghalangi Anda. Jadi di bulan Mei ini ada beberapa orang yang bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Ini bisa ada satu orang yang bermaksud ingin menghalangi Anda ini. Ada suatu kata ketetapan hati yang ingin maksudnya di sini suatu kata yang menjengkelkan dan rasa kecewa ya. Di sini kalau saya lihat ya, di sini yang menghalang-halangi Anda itu adalah seorang wanita yang berkulit putih ya. Di sini rambutnya panjang, juga bisa lurus ya. Ini badannya ideal, juga bisa gemuk. Nah, ini ada orang yang berkulit putih juga bermaksud ingin menghalang-halangi Anda di sini loh. Di sini menghalang-halangi Anda tuh maksudnya mungkin di sini yang saya lihat dari secara gambaran di bulan Mei ini nanti akan bertemu dengan rasa kekecewaan yang tinggi, rasa kekesalan ya, rasa tersinggung ataupun amarah yang luar biasa. Jadi di sini kalau saya lihat kayaknya ada sesuatu yang membebani kehidupan Anda ya. Di sini kayaknya bertemu dengan beberapa orang yang salah satunya itu adalah semua wanita ya. Di sini coba kita akan lihat dulu dari sisi kehidupan kanan. Di sini dari sisi kehidupan kanan ini mengatakan bahwa ada suatu kata harapan ya, tapi di sini ada suatu kata kuasa gelap. Nah, jadi di sini kehidupan Anda ini mengatakan bahwa kehidupan Anda itu mengatakan bahwa banyak pelin-pelan, banyak sesuatu kata hal yang susah untuk digambarkan mendapatkan suatu kata harapan yang baik. Jadi di sini kata hal yang tidak baik ini semuanya itu tergambarkan suatu kata kuasa gelap. Nah, berarti di sini di bulan Mei ini ada suatu kata aura black magic yang dikasih kiriman kepada Anda sehingga Anda sangat susah untuk menjalankan itu semuanya ya. Padahal itu semuanya sudah dirundingkan dan tinggal dijalankan suatu kata tahap perencanaan. Nah, jadi di sini coba kita akan lihat dulu 5 kartunya. Kita akan lihat bagaimana yang terbaik yang bisa Anda jalankan ya. Di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa banyak sedihnya, banyak sabarnya ya dalam segi hoki rezeki dan dewa penolong. Di sini kehidupan Anda ini mengatakan bahwa jangan banyak terlalu gelisah, jangan terlalu banyak galau, dan jangan terlalu banyak gelisah dan merana lah gitu ya. Jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang tidak baik. Karena di sini itu semuanya itu tidaklah berguna untuk terlalu memikirkan terlalu panjang. Karena di sini ada suatu kata aura black magic yang selalu mengintai, yang selalu menghampiri Anda. Jadi mau nggak mau ya Anda harus di bulan Mei ini butuh lebih banyak ujian dan cobaan ya, sehingga semuanya itu secepatnya turun-temurun akhirnya tidak mendapatkan suatu kata kepastian. Jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa kehidupan ini harus lebih banyak berdoa, jangan terlalu gelisah galau merana, jangan terlalu berkecil hati ataupun berpengharapan kecil ya. Karena di sini ini adalah doa adalah suatu kata kekuatan yang bisa mendatangkan suatu kata dewa penolong ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, mungkin saja nanti Anda lebih banyak berdoa di bulan Mei ya. Anda banyak berdoa supaya bertemu dengan orang dewa penolong. Mungkin bisa bertemu dengan saya yang namanya dewa penolong ya. Jika Anda percaya dengan saya, bisa saja saya bisa menjadikan suatu kata dewa penolong buat Anda ya. Ya, jadi di sini ada suatu kata kesabaran, ada kata kesedihan, apapun itu semuanya itu butuh proses dan banyak bersabar. Nah, coba kita di sini kita lihat dulu solusinya apa yang bagaimana yang terbaik. Di sini kita akan mengaduk-aduk lagi, kita akan lihat dari solusinya bagaimana ya supaya ada harmoni dan datangkan kabar baik. Kita akan lihat dulu. Kita
akan lihat di sini kata ciamsinya adalah nomor 53 ya. Nah, 53. Kita akan lihat. Solusinya adalah perkembangan dan kelimpahan. Tadi waktu itu kan mengenai hoki rezeki dewa penolong itu kan harus ada kata keharmonisan, barulah bisa mendatangkan kabar baik. Nah, lalu dengan solusinya itu yang bagaimana, barulah solusinya bisa mendatangkan kata perkembangan dan kelimpahan. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bercomacan, ini seperti saya katakan tadi, ya, ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh ganjil ataupun janggal ya dalam suatu kata perencanaan, karena di sini ada suatu kata halangan dengan si orang ini berkulit kuning langsat, dan sedangkan ini ada seorang wanita berkulit putih, banyak juga hanya halangan. Jadi di sini banyak suatu kata kepastian dan tidak ada ketetapan hati untuk melakukan sesuatu kata hoki rezeki dan keberuntungan. Jadi di sini banyak gelapnya, di sini juga ada suatu kata aura gelap yang mengintai, yang menghampiri Anda. Banyak kesedihan, banyak amarah, banyak kesabaran ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini penuh dengan gelisah gundah. Jadi apapun semuanya itu tidak tercapai dengan baik. Jadi mau kayak gimana pun ya, satu ya usahakanlah Anda harmonis dengan orang lain, walaupun bagaimanapun jika memang tidak dikirimkan suatu kata black magic, ya pasti kan ada suatu kata omongan mulut manis ataupun suatu kata perasaan yang mengelola ataupun membentuklah suatu kata kerjasama. Ya kalau bisa kita berbicaralah yang lebih bagus ya gitu ya, lebih mandiri dan lebih dewasa. Kita ngomongnya itu ya mungkin face to face ataupun perasaan ya, tetap demi tetap ya, kita kalau bisa kita ngomongnya itu ajak kerjasama ya, kita saling happy, saling membahagiakan, saling menyenangkan hati gitu ya. Jadi barulah di sini katakanlah harus bisa harmonis, barulah bisa mendatangkan suatu kata kabar baik gitu loh. Nah, jadi di sini dominan yang bakal terjadi di bulan Mei itu pertama kalinya itu adalah tidak harmonis. Jadi tidak harmonis itu kan pasti banyak ya dalam segala hal, mungkin dengan lingkungan sekitar Anda. Kedua tuh mungkin dengan hoki rezeki Anda, bidang-bidang aspek yang bagaimana yang bisa Anda dapatkan gitu loh. Jadi di sini kalau saya lihat secara gambaran itu semua mengenai emosi Anda. Karena emosi Anda itu semuanya itu melekat sangat kuat sekali ya di sini ya. Nah, di sini ada kata emosi. Emosi lah ini yang menghalang-halangi itu semua. Akhirnya mendatangkan suatu kata ujian dan cobaan di bulan Mei gitu loh. Jadi apapun semua tidak bisa dapat tercapai dengan baik. Satu, Anda lebih banyak berdoa tapi ujung-ujungnya Anda sangat susah untuk didapatkan. Nah, jadi di sini teman-teman ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi ribet ataupun susah untuk menjaga suatu kata kehidupan ya, mau gimana pun juga Anda harus bisa balance ya. Suka tidak suka ataupun kurang menyenangkan, Anda juga harus bisa komunikasi dengan siapapun orang itu ya, bisa seimbangkan ya suatu kata hal yang baik gitu, harus suatu kata keberuntungan. Nah, jadi di sini di bulan Mei ini semuanya itu berhubungan dengan emosi Anda, berhubungan dengan suatu kata kebijaksanaan dari diri Anda ya, karena di bulan Mei ini sangat-sangat membutuhkan suatu kata hal yang sangat baik dalam diri Anda sendiri. Jika diri Anda sendiri sadar bisa menemukan suatu kata kebahagiaan, barulah kita bisa balance dan bisa melakukan suatu kata positif ataupun melakukan kata-kata kerjasama sehingga kedepannya bisa mendatangkan suatu kata kabar baik dan mendatangkan suatu kata perkembangan dan kelimpahan. Inilah solusinya ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya pastinya itu kan dari segi hoki rezeki itu kan pasti banyak naik turunnya gitu ya. Jadi mungkin di bulan Mei ini Anda merasa bahwa di bulan Mei ini Anda bisa mendapatkan satu kata hal yang baik atau tidak ya. Jadi di sini kita akan lihat lagi pesannya apa untuk orang yang bersio macan ya. Di sini kartunya ini mengatakan bahwa, nah di sini sih memang banyak suatu kata orang yang bisa menghabiskan harta Anda ataupun menghabiskan uang Anda ya. Di sini salah satunya ini adalah seorang wanita lagi, orang berkulit kuning, berkulit sawo matang. Lagi-lagi bertemu dengan orang ini juga. Nah, yang merasa sakit hati dan sedih, orang yang berkulit hitam, orang yang berkulit sawo matang. Ya, ini kurus tinggi langsing, ini badan rumah berisi.
ya. Nah, jadi di sini kedua-duanya ini merasa bahwa tidak simpati kepada Anda. Ini merasa bahwa suatu kata rencana tujuan itu dilakukan dengan tidak baik lah gitu ya, ataupun tidak mendatangkan suatu kata positif. Jadi apapun semuanya itu susah untuk bisa didapatkan. Jadi di sini mengatakan bahwa banyak suatu kata hal yang nggak baik, banyak sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi lupa diri, akhirnya apapun yang dilakukan semuanya terbengkalai. Jadi di sini pesannya ini mengatakan bahwa tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik, tidak mendapatkan suatu kata kebahagiaan, jadi apapun semuanya itu adalah nihil. Nah, jadi sini teman-teman untuk orang yang bercomatan udah tahu ya. Nah, kali ini ya satu ya mau nggak mau Anda harus harmonis. Anda harus bisa harmonis dalam segala bidang aspek ya. Dalam segi lingkungan sekitar Anda, dalam segi apapun yang bisa Anda dapatkan, semuanya harus bisa balance, bisa rukun, bisa harmonis. Barulah semuanya itu ya bisa berjalan dengan mulus ya, bisa berjalan dengan lancar. Jadi apapun semuanya itu samping karena emosi Anda, keras kepala Anda yang sangat kuat, ya, jangan sampai Anda merusak segala-galanya. Oke, teman-teman, untuk dari segi hoki rezeki Dewa Penang sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dari segi asmara percintaan orang yang bercua macan. Di sini kita akan menarik dulu 5 kartunya lagi ya dari segi asmara percintaan orang yang bersio macan. Nah, jadi di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa ada satu kata janji nih dari segi asmara percintaan. Di sini dari segi asmara percintaan bagus sekali ya untuk orang bersio macan untuk melangsungkan suatu kata pernikahan juga ada. Tapi di sini asmara percintaannya itu sebenarnya sih sudah bersiap ya, siap untuk mandiri dan untuk dewasa. Jadi di sini tapi di sini asmara percintaannya itu dikatakan bahwa banyak suatu kata tidak jernih dalam pemikiran, tidak jernih dalam melakukan suatu kata hubungan. Jadi di sini banyak suatu kata bete, bosen. Tapi sebenarnya di sini ada suatu kata janji untuk bisa mengajak kata nikah ataupun melangsungkan suatu kata pacaran ya untuk mendekati yang lebih dekatnya gitu ya. Coba di sini kita akan lihat dulu. Uh, kita akan ciamsi dulu yang terbaik ya. Kita akan lihat dulu. Kita akan ambil dulu kata ciamsinya, kita akan aduk, kita akan melihat ambil satu sumpit untuk mewakili ramalan asmara percintaan ya seorang yang bersio macan. Oke, lagi-lagi kita jatuh 2 sumpit ya. Oke, kita akan ambil satu. Nah, oke, di sini muncul kata ciamsinya adalah nomor 36 ya. Kita akan membuka dulu kata 36. Nah, di sini kata aura 36 itu mengatakan bahwa aura meninggalkan terang dan membuang kegelapan, ya. Nah, jadi di sini, nah asmara percintaan itu di sini mengatakan bahwa aura meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa tadi seperti saya katakan tadi, asmara percintaan Anda, hubungan Anda tuh di sini tidak mendapatkan satu kata titik titik bahagia, titik jenuh ataupun mendapatkan satu titik kebosanan. Jadi di sini sebenarnya untuk hubungan asmara percintaan itu sangat bagus sekali ya. Kalau misalnya untuk Anda yang masih single ataupun jomblo bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik, bisa untuk mendapatkan suatu kata pasangan gitu ya. Tapi sedangkan di sini untuk yang sedang berpasangan ataupun yang sedang menikah gitu ya, sudah menikah dan berkeluarga. Di sini kalau saat di sini kata hubungan itu kata komitmennya itu tidak dijelaskan dengan baik gitu loh. Tidak dijalankan dengan baik dengan cara komitmen yang benar-benar ingin terjadi, ingin dilakukan. Jadi semuanya ini dilakukan ini semuanya itu adalah suatu kata makna asmara percintaannya itu tidak mendapatkan suatu kata baik. Jadi di sini tengahnya ini mengatakan bahwa tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik, asmara percintaannya mendapatkan suatu kata titik jenuh, ya. Nah, jadi di sini yang tadi asmara percintaannya itu mengatakan bahwa aura meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa asmara percintaan Anda tidak mendapat suatu kata kebahagiaan yang jangan dipaksakan gitu loh. Jadi tadi aura itu mengatakan bahwa meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Akhirnya janganlah suatu kata hubungan itu jangan dipaksakan sampai segitu lama
kan dia udah tahu hubungannya tidak mendapat suatu kata kebahagiaan, mendapat titik jenuh, ya akhirnya ya lepaskan saja gitu ya, ataupun berpisah hanya sebagai teman saja. Karena di sini jangan menciptakan suatu kata masalah, jangan sampai masalah itu dibuat sampai kata dendam dan amarah gitu ya. Coba kita akan lihat dulu dari dua sisi kehidupan. Kita akan lihat dulu tiga kartunya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, tiga kartu ini mengatakan bahwa banyak ujian, banyak cobaan ya. Segi asmara percintaan Anda itu tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik. Banyak mendapatkan suatu kata pelajaran hidup ya. Dalam suatu kata berpasangan juga tidak mendapatkan suatu kata titik bahagia. Nah, ini adalah sisi kehidupan kiri. Lantas dengan sisi kehidupan kanan itu bagaimana? Ini adalah sisi kehidupan kanan itu banyak halangannya, ya, banyak sesuatu hal yang tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik. Belum tentu ini bukan orang tidak diinginkan, tapi di sini ini mengatakan bahwa Anda itu pasangan Anda itu ya, untuk orang bercomacan itu kalau bisa jangan terlalu fokus pada si pasangan orang ini. Jika memang tidak mendapatkan suatu kata titik hal yang bahagia, selalu mendapatkan titik jenuh, ya lepaskan saja di sini loh. Coba kita akan lihat dulu solusinya bagaimana. Di sini kita akan buka dulu ya, kita akan aduk-aduk. Kita akan lihat solusinya bagaimana untuk asmara percintaan Anda ya. Udah auranya meninggalkan terang tapi membuang kegelapan. Lalu bagaimana solusinya ya? Oke, lagi-lagi jatuh lagi dua sumpit ya di sini ya. Oke, kita akan lihat. Kita akan menarik satu sumpit ya. Wah, lagi-lagi dua sumpit yang jatuh ya. Nah, sepertinya tidak memberikan solusi ya untuk orang bercomacan ya. Oke, asmara percintaan di bulan Mei. Oke, akhirnya muncul satu ya. Di sini adalah Chamsi nomor 26. Oke, di sini ada nomor 26 ya. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa bayangan perahu yang berjalan di perairan dangkal yang berarti kumpulan kecil menjadi besar ya. Di sini kembali ya. Bayangan perahu yang berjalan di perairan dangkal yang berarti kumpulan kecil menjadi besar. Nah, di sini artinya ini mengatakan bahwa suatu kata arti makna yang sangat besar sekali ya. Di sini mengatakan bahwa bayangan perahu yang berjalan di perairan dangkal yang berarti kumpulan kecil yang menjadi besar. Ibaratnya gini, Anda berpacaran, ya, Anda memiliki suatu kata kehidupan untuk ingin berpasangan, ingin memiliki suatu kata istri ataupun kata suami, ya, ataupun sang kekasih, itu semuanya itu janganlah mengikuti kata bayangan Anda yang tidak baik. Jika memang orang mengatakan bahwa itu baik, belum tentu di hati Anda baik, ya. Jika orang lain mengatakan bahwa kalian tuh sangat cocok, tapi dari diri Anda sendiri tidak cocok gitu ya. Nah, jadi di sini bilang bayangan perahu yang berjalan di perairan dangkal. Jadi di sini kalau bisa ikutilah hati nurani Anda. Jika hati nurani Anda menjawab iya, Anda jalankan. Jika tidak, jangan. Jadi di sini suatu kata hubungan jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan apalagi ada orang yang selalu menjodoh-jodohkan ya, menjodohkan pasangan Anda. Belum tentu orang lain bilang dia cocok sama orang ini. Eh dia pas nih, dia dia berjodoh nih sama dia orang ini. Tapi Anda merasa bahwa hati Anda tuh tidak cocok sama sekali ataupun tidak sesuai. Lalu bagaimana? Nah, jadi ya teman-teman di sini kalau saya lihat ya Anda itu jangan eh, kalau ingin berpacaran boleh ya, tapi kalau misalnya hanya ikuti naluri ataupun perasaan Anda ataupun mengikuti nasihat orang yang tidak mengerti perasaan Anda, yang ngapain Anda jalankan, yang ngapain Anda jalankan maksudnya Anda alami gitu loh. Jadi di sini bayangan perahu yang berjalan di perairan dangkal itu maksudnya itu Anda jangan sampai masuk ke dalam suatu kata perasaan yang benar-benar tidak bisa Anda alami ataupun Anda kuasai gitu loh. Jadi karena bagaimanapun juga tidak bisa memaksakan orang itu untuk bisa percaya dan suka sama dia gitu loh. Jadi di sini
sebenarnya kalau misalnya untuk melangsungkan kata pernikahan ada ya. Tapi di sini untuk mendapatkan suatu kata hubungan lebih jauh lagi bisa. Tapi di sini satu-satunya dulu di sini tengahnya mengatakan bahwa titik jenuh, tidak mendapat suatu kata kebahagiaan, hal yang baik tidak ada, hal positif juga tidak ada. Jadi semuanya itu kalau misalnya untuk kata janji komitmen, misalnya untuk melangsungkan pernikahan, bisa. Kalau misalnya untuk membuat suatu kata komitmen untuk dalam suatu kata rezeki ataupun rencana yang lain, bisa. Tapi hubungan ini, nah belum apa-apa udah kata bosen, bete ya, tidak mendapat suatu kata perhatian. Jadi apapun semuanya sudah dihadirkan di tengah-tengah ini. Jadi apapun tidak mendapat suatu kata titik pusat yang baik. Ya, titik bahagia juga tidak ada, semuanya juga tidak ada. Komitmen, tapi jalankannya semua itu cuma setengah-setengah doang gitu loh. Coba di sini kita akan lihat dulu untuk orang bercocok macan, kita akan lihat dari segi eh, solusinya. Ini 5 kartu ini mengatakan bahwa banyak kesedihan ya. Jadi di sini suatu kata asmara percintaan Anda itu tidak mendapat suatu kata titik kebahagiaan. Kesedihan, banyak sabarnya ya, tujuan Anda tuh banyak yang dihalang-halangi kata ya. Jadi semua itu mengenai suatu kata perasaan, kedua tuh emosional, yang ketiga tuh kedekatan. Jadi di sini kalau saya di sini kata solusinya bayangan perahu yang berjalan di perairan dangkal. Ini maksudnya ini tidak menambah suatu kata baik dalam satu kata perasaan, cara berpikir juga dalam dalam hati nurani Anda juga tidak mendapatkan suatu kata jalan keluar, ya apapun semuanya itu nihil dan tidak mendapatkan suatu kata kebahagiaan. Jadi asmara percintaan Anda itu sebenarnya sangat bagus sekali, hanya saja Anda salah tempat dengan orang lain ya, salah berjodoh dengan orang lain, akhirnya banyak muncul suatu kata perasaan yang aneh dan janggal. Nah, coba di sini kita akan lihat dulu kata pesannya apa. Nah, jadi di sini 6 kartu ini mengatakan bahwa suatu kata komitmen banyak gagalnya, banyak suatu kata harapan yang baik pun semua tidak ada. Ya, dari segi asmara percintaan inilah yang lebih faktornya tuh ke jika Anda ada seorang wanita ya, juga ada munculnya pihak orang ketiga, juga ada munculnya juga dan misalnya suatu kata rencana ya untuk menikah semua digagalkan. Ada juga ya di sini jika Anda ada seorang pria juga ada satu orang yang memang bermaksud ingin menghalang-halangi hubungan kalian. Jadi di sini bisa dibilang eh, saling menyayangi pasangan orang lain gitu ya. Jadi terjadilah suatu kata konflik, ya kata kedewasaan juga tidak ada. Jadi putus nyambung, siapa yang mau ngikuti siapa gitu ya. Yang A mau ngikuti B, tapi B mau ngikuti C, ya jadi sama aja gitu loh. Jadi semuanya itu kata komitmen tuh hanya satu kata ingin angin-anginan saja, belum sempat dilakukan, tapi semuanya sudah hancur di tengah jalan. Itulah pesannya ya. Jadi kata pesannya itu ya kalau saya lihat di sini ya asmara percintaan tidak mendapat suatu kata hal yang baik ya, kembali saya akan katakan kembali di bulan Mei ini tuh orang bercomacan asmara percintaan itu tidak harmonis ya. Nah, jadi untuk kata dominannya itu dari awal sampai selesai, baik dari segi aspek hoki rezeki, dewa penolong, apalagi yang asmara percintaan, itu semuanya tuh tidaklah mendapat satu kata pujian yang baik. Jadi di sini ya teman-teman, seperti halnya Anda kembalilah rujukan kembali ataupun berbicara lebih dewasa ya, face to face, supaya bisa mendapatkan suatu jalan keluar mana yang bagus dan mana yang terbaik dan mana yang terburuk. Kita harus bisa memisahkan dan kita harus bisa memilih mana yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai untuk orang cowok macan. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggaplah sebagai have fun ataupun meramal dalam meramal sesuatu ya. Oke, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Oke, teman-teman di sini ya kembali saya ingatkan jangan lupa di like, di share, di komen dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbarunya ya. Nah, jadi di sini juga kalau bisa mohon dukungannya teman-teman untuk tidak menjadi iklan ya supaya selalu bisa mendukung video saya, menonton video dari awal sampai selesai ya teman-teman. Jadi sampai sekarang ini saya selalu mendapatkan
selalu meminta dukungan dari Anda, karena tanpa Anda video ini tidak bisa berjalan dengan baik ya, teman-teman. Oke, teman-teman di sini, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.